Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang santri tolong diulang-ulang lagi pelajarannya. Kalau yang masih belum paham tolong dicatat. Yang catatannya hilang terbawa banjir 20 tahun yang lalu, sekarang catat lagi. Ya. Kata Nabi SAW, ibu kalau sholat itu begini, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ibu lihat nggak Rasulullah sholat? Ibu lihat nggak Rasulullah sholat? Halo Bu, lihat nggak Bu? Kita tidak akan bisa dan tidak akan mengalami bagaimana sholatnya Rasulullah. Yang melihat Rasulullah sholat siapa? Para sahabat. Allah nggak tahu. Yang menyaksikan Rasulullah sholat para sahabat. Yang menyaksikan para sahabat sholat, para tabi'in. Yang menyaksikan para tabi'in sholat, tabi'ut tabi'in. Yang menyaksikan tabi'ut tabi'in sholat, para imam. Yang mengikuti para imam sholat, para masyayikh, para kiai, para ustadz, sampai kepada kita. Jadi kita sholat itu ada yang ngajarin. Ya, bukan sembarangan sholat. 1000 rakaat ibu sholat di masjid, kalau nggak berlandaskan apa yang diajarkan Rasulullah, nggak ada nilainya. Mardudatun la tuqbalu bitolak. Kalau ditanya, ya gimana gerakan takbiratul ihram, nggak tahu. Rasulullah gimana, nggak tahu. Mardu. Nah, disitulah kita penting atau wajib ngaji. Kita mulai sekarang ya Bu, pelan-pelan ya Pak. Yang pertama, setiap amalan bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Salat pun begitu, ya. Kita mulai masuk pada niat. Apa itu niat? Definisi niat. Ta'rif niat. Dalam kitab Safinah itu ada ta'rif atau definisi niat. Apa itu niat itu? Niat itu qasdus syai', menyengajakan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, yang dibarengi dengan pekerjaan. Ya. Wa mahalluha, dan tempatnya adalah qalbun, di dalam hati. Wa talaffudhu biha, dan melafadzkan niat itu sunnah. Jelas Bu? Saya ulangi definisi niat: menyengajakan sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan. Wa mahalluha qalbu, tempatnya dalam hati. Wa talaffudhu biha sunnah, dan mengucapkan, melafadzkan niat itu sunnah. Ya, sekarang kita masuk kepada letak niat. Di mana letak niat itu? Di mana letak niat? Di mana Bu? Letak niat di dalam hati. Lalu ketika kita melaksanakan wudu, di mana letak niatnya wudu? Di mana letak niat itu Pak? Kan tadi definisinya menyengajakan sesuatu dibarengi dengan pekerjaan. Menyengajakan sesuatu itu niatnya. Pekerjaannya apa? Pekerjaan wudu yang pertama apa? Membasuh wajah. Jadi letak niat wudu itu ada di ketika kita membasuh wajah, bukan ketika begini, ya, bukan ketika ibu nyuci tangan, bukan. Nawaitul wudu'a lirafil, bukan. Tapi ketika membasuh wajah, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Itu letak niat wudu. Kemudian di mana letak niat puasa wajib? Di mana letak niat puasa wajib? Letak niat puasa wajib adalah di malam hari, kecuali sunnah.
ya, kecuali sunnah. Pak Joko belum makan dari subuh, ya, sampai dengan zuhur belum makan. Ya, tanya sama Umi, Mi ada makanan enggak? Kalau gitu aku puasa, boleh. Tengah hari, ya, langsung puasa, boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah bertanya kepada Aisyah, al-indakum syaitun, wahai Aisyah, ya Aisyah, ada nggak sesuatu yang bisa aku makan? Kata Aisyah, lah, nggak ada. Yang maka Nabi SAW menjawab, fa inni idzan shahim. Kalau nggak ada, aku akan puasa. Nah, meskipun jam 12 siang, niat puasa sunnah boleh. Nah, lalu pada masuk pada pelajaran kita, kapan niat sholat? Kapan niat sholat? Kapan Bu? Kapan niat sholat? Niat sholat ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Yang pertama pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Ya, mohon maaf lahir batin, saya madzhabnya Syafi'i. Madzhabnya Syafi'i. Kalau madzhab Syafi'i itu letak niatnya begini Bu, ya. Yang bermadzhab Syafi'i letak niatnya adalah ketika takbiratul ihram antara Allah Akbar. Jadi bukan lagi berdiri begini. Ya, usolli fardhul maghribi bukan. Ya, tapi antara Allah Akbar. Allah sebelum Akbar itu niat. Dalam hati, gak usah kencang-kencang. Salat jamaah, Allahu sholli fardhul apa semomen. Ya, Allah musalli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Lalu yang kedua, berdasarkan pendapat mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, niat sholat itu beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Jadi kalau ibu ada sholat di masjid, ada saudara kita yang sholat begini, Allahu Akbar, nih, Allahu Akbar. Di mana letak niatnya? Nah, mereka letak niatnya sebelum sholat. Apakah mungkin ketika dia sedang berjalan, atau mereka berangkat dari rumah, atau mereka ketika sedang berdiri, ya. Mereka mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Makanya bedanya, ya, takbiratul ihramnya yang bermadzhab Syafi'i itu lama. Kenapa? Karena ada niatnya. Takbiratul ihramnya Allah. Lihat ibu, imam-imam sholat itu. Ya, kalau yang panjang takbiratul ihramnya berarti mazhab Syafi'i. Allah, karena di dalam Allah, antara Allah dan Akbar itu ada niat Allah. Makanya ibu yang bermadzhab Syafi'i pun begitu. Allah niat wa Akbar. Mereka, ya, yang di luar mazhab Syafi'i cepat, ya, karena niatnya sebelum takbiratul ihram. Makanya ada yang imam, ibu lihat imamnya gini, Allahu Akbar. Di Masjidil Haram Pak Joko, ya, pun begitu cepat, Allahu Akbar. Kenapa? Karena Masjidil Haram Arab Saudi itu bermadzhab Hambali. Jelas Bu? Ya, Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi itu bermadzhab Hambali. Makanya sholat itu Allahu Akbar. Jelas ya? Jelas Bu? Jadi letak niat sholat yang bermadzhab Syafi'i adalah antara Allah Akbar atau ketika takbiratul ihram. Nanti kalau ditanya harus ngerti. Jangan sampai nanti ibu sholat, ibunya nggak tahu. Kamu di mana letak sholat? Nggak tahu. Sama pokoknya lihat aja. Harus tahu. Ya, jelas lah. Lalu yang kedua, melafalkan niat. Ya, ngucapin niat gimana? Hukumnya. Ya. Apa itu melafalkan niat? Usolli fardhal maghribi, itu melafalkan niat. Usolli fardhal isya'i, itu melafalkan niat. Ya, yang mazhab Syafi'i melafalkan niat hukumnya sunnah. Makanya kalau ibu ada dengar orang usolli itu mazhab Syafi'i. Kenapa mereka mengucapkan usolli? Karena hukumnya sunnah berdasarkan mazhab Syafi'i. Nah, sudah. Lalu yang kedua, berdasarkan mazhab Maliki bahwa melafalkan niat itu tidak disyariatkan. Mereka orang-orang yang bermazhab Maliki, ya,
enggak pakai usolli, enggak melafalkan niat. Ya langsung aja Allahu Akbar. Ya kata mereka at-talaffuz bin niyyati laisa bimasyru'. Ya bahwa melafalkan niat itu tidak disyariatkan. Ya. Jelas ya? Lalu yang bermadzhab Hanafi mengatakan melafalkan niat hukumnya bid'ah. Jadi kalau ada orang bilang usolli itu bid'ah, usolli bid'ah, itu bermadzhab Hanafi. Lalu bagaimana dengan sikap kita ya kok? Sikap kita jangan pernah mempermasalahkan usolli atau tidak usolli. Yang pakai usolli silakan, berarti dia mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Yang nggak pakai usolli silakan, kenapa? Mungkin dia mengikuti pendapatnya Imam Hanafi, mungkin juga mengikuti pendapatnya Imam Maliki. Ibu pakai usolli kan? Pakai kan? Mazhab siapa itu? Mazhab siapa yang pakai usolli? Mazhab siapa? Syafi'i. Ya, jadi ibu ini. Usolli fardhal malak. Pokoknya kalau ada tetangga nih, tetangga sholat kita, Allah usolli fardhal, berarti seperguruan kita. Ya, satu ilmu satu guru, sama-sama bermadzhab Syafi'i. Sudah jelas ya Bu? Saya jelaskan sampai di poin 2 saja, karena waktunya nggak cukup. Yang pertama apa tadi nih? Niat. Letaknya di mana? Di dalam hati. Tapi melafazkan niat berdasarkan Imam Syafi'i adalah sunnah. Imam Hanafi bid'ah. Imam Maliki tidak disyariatkan. Silakan, jangan pernah jadi bertentangan. Ibu, mohon maaf ya Pak Ustaz. Kenapa saya sampaikan pendapat dari imam ini? Maksud saya ingin ngaji secara jujur. Karena ada orang Bu Pak yang kalau ngajarin ngaji itu egois, pokoknya pendapatnya dia aja, yang lain bid'ah. Saya diajarin sama guru saya yang jujur kalau ngaji. Kalau memang ada pendapat kamu yang begini, sampaikan pendapat yang lain. Jelas Bu? Jelas Pak? Ya. Supaya apa Bu? Saya ingin jamaah Ajrul Muslimin itu memiliki wawasan yang luas. Ngajinya itu nggak sempit pikirannya. Supaya apa? Supaya bisa berbaur dengan siapapun. Jelas? Jangan pernah menyalahkan amalan orang lain. Ya. Kalau ada yang ngatain bid'ah, itu pendapatnya Imam Hanafi. Enggak disyariatkan, itu Maliki. Sunnah, itu Imam Syafi'i. Nah, enak kan kalau gitu, kalau udah tahu, hanya jadi pertanyaan. Yang kedua dan yang terakhir, setelah niat apa? Setelah niat pada Nabi Rasul kemudian apa? Baca apa? Doa iftitah. Ya. Doa iftitah. Seperti dulu waktu saya masih kecil, kalau Muhammadiyah iftitahnya gimana Pak? Allahumma ba'id baini. Kalau yang NU Allahu Akbar kabir. Yang benar mana? Benar siapa? Karena mohon maaf Pak Joko, Ibu, redaksi iftitah itu bukan cuma 2 tapi banyak. Ya, redaksi iftitah bukan cuma 2 tapi banyak. Yang pertama yang tadi saya sebutkan, Allahumma ba'id baini. Kemudian ada wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Kemudian ada lagi Allahu Akbar wajjahtu wajhiya 3. Yang keempat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sampai selesai. Kemudian ada subhanakallahumma wa bihamdika, dan juga ada Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran. Semuanya memiliki dalil. Semuanya datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu waktu saya masih kecil Pak, ada orang mengatakan yang pakai Allahu Akbar kabiro itu bid'ah karena Nabi nggak ngajarin itu. Ada tuh, ya, yang ngaji pengajian yang begitu tuh. Ya, yang ngatain kalau Allahu Akbar kabiro itu bid'ah karena Nabi nggak ngajarin. Ya, ibu pakai apa? Ibu pakai apa? Ibu Jahro pakai apa? Pakai apa?
Ibu Jarod kalau sholat pakai apa? Pakai mukena. Ibu Jarod pakai Allahu Akbar kabiro ya. Ibu semua Allahu Akbar kabiro. Ya sudah. Ibu tahu ada dalilnya Allahu Akbar kabiro. Ayo. Ada nggak? Karena ada orang di sebelah sana ngomong Allahu Akbar kabiro, Nabi nggak lakuin. Ayo ibu bilangnya gimana? Ibu buka Sahih Muslim, ya, hadis riwayat Muslim itu ada diterangkan. Jadi gini ceritanya, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baina mana nusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Umar putra dari Umar bin Khattab menyaksikan itu. Ya. Ketika semuanya sudah siap melaksanakan sholat, ya, sudah takbiratul ihram, idqana rajulun minal qaum. Tiba-tiba ada, ya, seorang laki-laki dari satu kaum itu membaca doa iftitahnya kayak gini, Bu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sedangkan Nabi enggak pakai itu. Nabi sholat, ya, ada seorang laki-laki pakai Allahu Akbar kabira. Nabi enggak pakai itu. Ketika selesai, Nabi nanya, ya, manil qa'il kalimat kata wa kata. Siapa yang mengatakan kalimat Allahu Akbar kabira tadi? Berarti orang ini bacanya pelan atau kencang? Bacanya kencang. Sedangkan Nabi jadi imam dengan Allahu Akbar kabira. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan Allahu Akbar kabira? Nah, laki-laki itu menjawab, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab begini, perhatikan ini yang begini hadis ini. Ajib tulaha futihat laha abwabul jannah. Jelas Pak? Jelas Bu? Kata Nabi, ketika ada seorang, ya, iftitahnya pakai Allahu Akbar kabira, kata Nabi, ajib tulaha, bagus banget bacaan kamu. Padahal Nabi nggak pakai itu, tapi Nabi dengar ada yang Allahu Akbar kabira. Kata Nabi, ajib tulaha futihat abwabul jannah. Ya, futihat laha abwabul jannah. Dengan bacaan Allahu Akbar kabira kalian, ya, kamu tadi pintu langit terbuka. Jelas Bu? Jelas Bu? Nah, makanya semangat yang udah pakai Allahu Akbar kabira terusin, jangan berhenti. Kenapa? Karena dengan bacaan kita pintu langit terbuka. Kalau sudah pintu langit terbuka, rahmat kasih sayang Allah tuh turun. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Nabi nggak ngelakuin, memang Nabi nggak ngelakuin. Ini namanya hadis takriri. Hadis itu ada 3 Pak Joko. Yang pertama hadis qauli, ya, hadis fi'li, hadis takriri. Hadis qauli yang berdasarkan ucapan Nabi, hadis fi'li berdasarkan perbuatan Nabi, hadis takriri bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, tapi Nabi mendengar, melihat, Nabi enggak melarang. Berarti Allahu Akbar kabira kita direstui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Bu? Coba baca sama-sama ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Jaga itu sampai mati. Kalau belum mati pakai itu terus. Ya, mudah-mudahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu langit terbuka dan akan menurunkan Allah rahmat kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya jelaskan berkenaan dengan praktek atau
Ya, tolong diingat baru dua yang saya jelaskan. Yang pertama nih niat, kemudian doa kita. Nah, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjut. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. 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 Amin.